Kanza, gimana, enak Kak? Atau mau makan yang lain? Ini udah pas banget buat aku. Dari kemarin makanannya nggak enak. Makasih ya. Makasih ya Nika. Lain kali pelan-pelan makannya dok, kalau nggak nanti bisa tersedak lagi kayak tadi. Jadi sambil ngobrol sih. Nika, kayaknya mulai sekarang aku minta kamu lepas cincin kamu deh. Lepas cincin? Kenapa Kansa? Oke. Pertama, di sini kan banyak pekerja, suster, lalu lalang. Terus aku takutin mereka ngeliat itu, mereka nanyain kamu habis tunangan sama siapa, yang ada jadi gosip nanti di sini. Kedua, jujur aja aku agak cemburu sih ngeliatnya. Nika, tapi Kanza benar juga sih. Lebih baik selama kita di rumah sakit, kita sama-sama lepas cincin ini. Toh pertunangan kita kan juga cuma sandiwara kan. Kansa, dok, saya kalau harus melepaskan cincin ini, saya bersedia. Ya, tapi saya cuma mikir aja, gimana nanti kalau ada anak buahnya DJ Dodi yang memantau kita, terus melihat saya nggak pakai cincin ini, mereka pasti akan berpikir kalau pertunangan ini semua cuma sandiwara. Ya, saya rasa itu akan membahayakan nyawanya Amel. Membahayakan nyawanya Amel gimana? Jawab dong. Kanza, aku minta maaf, aku belum sempat cerita sama kamu. Yang dibilang sama Nika ada benarnya. Jadi pagi ini si botak itu minta aku menyerahkan Amel. Jadi sekarang Amel ditahan sama si botak itu sebagai jaminan. Karena dia takut aku sama Nika cuma tunangan pura-pura. Fatah harus semangat, Om. Harus bisa sembuh sekarang. Kuat, Om. Om, jangan nyerah, Om. Om harus kuat, Om. Om harus bisa sembuh sekarang. Botak. Peringatin ya sama lo, jangan pernah siksa dia di sini. Sekarang gue udah bawa Amel. Gimana kan? Ya Allah, Tan. Amel itu masih kecil, kamu ngapain serahin ke DJ Dodi? Kalau nanti di sana Amel disakitin sama DJ Dodi gimana? Kanza, masalahnya aku tuh nggak punya jalan lain. Si botak itu, dia benar-benar ngancam aku. Kalau aku nggak nyerahin Amel pagi ini, ya kamu nggak akan bisa pulang. Ya
dia tetap gak akan mulangin kamu kan, Sa? Iya, ini salah aku. Kalau dari awal aku nggak nyelidikin kasus itu, kamu sama Amel nggak mungkin dalam bahaya kayak gini. Udah. Fatan, maafin aku ya. Kamu gak usah minta maaf sama aku. Ini bukan salah kamu, oke? Ya ini memang otaknya si botak itu aja yang memang jahat banget, licik banget. Sekarang kita satu-satunya cara ya kita harus cari tahu gimana buat nyelamatin Amel. Pak, tolong saya, Pak. Saya mau buat laporan sekarang juga. Tenang, Pak. Tarik napas dulu. Silakan duduk. Anda mau buat laporan apa? Dan kenapa penampilan Anda seperti ini? Ini baju paksaan, Pak. Saya baru saja berhasil kabur dari penyikapan. Jadi saya diculik, Pak. Dan mau dinikahkan oleh komplotan preman. Diculik dan disekap. Siapa pelakunya? Apa Anda mengenali identitas mereka? Ya, saya sangat kenal, Pak. Jadi pelaku utamanya adalah seorang perempuan yang bernama Puspa. Dia itu mantan preman jalanan, Pak. Dibantu dengan ayah kandungnya yang bernama Darto dan beberapa preman. Saya disekap, Pak. Tempatnya itu seperti tempat karaoke. Iya, benar. Tempat karaoke. Mereka itu kriminal yang sangat nekat, Pak. Licik dan sangat berbahaya. Saya mohon proteksi sekarang juga secara penuh dari pihak polisian. Dan saya yakin mereka pasti sudah melacak saya di luar sana. Anda nggak usah khawatir. Anda sudah berada di tempat yang aman sekarang. Kami akan proses laporan Anda. Dan segera mengirim tim untuk melakukan penyergapan. Dan kami juga memberikan perlindungan penuh untuk keselamatan Anda. Baik, terima kasih banyak, Pak. Pihak kepolisian harus segera menangkap mereka. Dan jangan biarkan mereka berkeliaran di luar sana. Bahkan Sam, gue bete banget. Rencana gue semuanya hancur berantakan, gagal total hari ini. Terus Pak, rencana apa yang gagal tiba-tiba datang langsung marah-marah kayak gini? Calon suami gue, Mbak. Dia kabur, dia lari ninggalin gue. Oscar, kabur gimana sih maksud kamu? Puspa, memangnya calon suami kamu kemana? Oscar pasti kan kerja di kantornya, sayang. Iya, sebenarnya kan Bang Oscar tuh Puspa sekap. Puspa sandra di bekas tempat karaokean. Astagfirullahaladzim. Puspa, kamu nyekap Oscar. Kamu tuh ngapain sih ngelakuin hal segila itu buat apa? Astagfirullahaladzim, Puspa. Ya abisnya nih, Puspa tuh curiga banget kalau Bang Oscar itu Mr. Soulmate. Makanya Puspa sekap dia di sono biar dia ngaku. Iya, udah. Setelah itu hasilnya apa? Ya Allah, Puspa. Kamu beneran siksa Oscar? Iya Tante, Puspa siksa Bang Oscar, Puspa kasih sup pedes cabai rawit yang pedes banget. Terus udah gitu Puspa takut-takutin dia pakai ular kobra. Tapi Bang Oscarnya malah pingsan dia, ketakutan. Puspa, kalau kamu udah tahu Oscar itu bukan Mr. Soulmate, ngapain nggak langsung dibebasin? Ih, kagak bisa gitu dong, Mbak. Nih, kan mumpung Bang Oscar tuh udah di tangannya Puspa. Ya sekalian aja Puspa paksa dia buat nikah sama Puspa. Pas udah mau fitting tadi, dia malah kabur lewat jendela toilet. Padahal kan lusa tuh udah mau nikah.
Kamu kagak dikenal.